Halo semua, kembali bersama saya dalam channel Willy Media. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 keajaiban dunia. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar notifikasi muncul di beranda. Selamat menyaksikan. Yang pertama, tembok besar Cina. Tembok besar Cina dibangun pada 220 sebelum Masehi hingga 1644 dinasti Ming, memperkuat dan mempertahankan bagian tembok tersebut dari 1368 hingga 1644. Setiap tahunnya tembok besar Cina dikunjungi lebih dari 10 juta orang. Dari masa ke masa, tembok besar Cina masih menjadi sebuah magnet bagi wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Sekarang tembok besar Cina sudah menjadi simbol nasional Tiongkok. Hingga saat ini, umur tembok besar Cina sudah mencapai 1800 tahun. Tembok ini sebenarnya berupa dinding yang saling tumpang tindih. Panjang dari tembok tersebut diperkirakan sepanjang 20.000 km. Desain dinding yang dibangun melintasi gunung dan perbukitan, bahkan jalur tembok besar Cina tersebut mengikuti kontur dari perbukitan. Sehingga tak heran jika tembok besar Cina akan terlihat berkelok-kelok. Bagian dindingnya memang diawetkan dan selalu dijaga untuk terus kokoh berdiri, membentang dari provinsi Liaoning ke provinsi Gansu. Yang kedua, Taj Mahal di India. Taj Mahal di India dibangun pada 1632 oleh Kaisar Mughal Shah Jahan. Lebih dari 6 juta pengunjung di 2016 mendatangi Taj Mahal. Taj Mahal merupakan pembangunan yang indah dan sebenarnya sebuah makam yang dibangun Kaisar Mughal untuk istrinya, Mumtaz Mahal. Dalam bahasa Persia, Taj Mahal berarti mahkota istana. Bangun ini menjadi salah satu pencapaian arsitektur yang terkenal dari kerajaan Mughal. Dirinya memerintahkan sebagian besar masyarakat India dari 1526 hingga 1761, membutuhkan sekitar 20.000 pekerja dan 16 tahun untuk membangunnya. Bangunan ini mencerminkan gaya arsitektur dari Kaisar Mughal, menekankan simetri dan keseimbangan. Beberapa tahun terakhir, Taj Mahal mengalami pemulihan untuk melindungi bangunan atau bagian marmer dan gading dari debu. Nyapu duit. Yang ketiga, Petra di Yordania. Petra di Yordania dibangun abad keempat sebelum Masehi oleh kerajaan Nabatean. Lebih dari 450.000 pengunjung di 2016 datang ke lokasi tersebut. Petra dibangun oleh orang Nabatean yang tinggal di lembah Wadi Musa selama lebih dari 400 tahun. Tempat tersebut menjadi lokasi strategis untuk rute perdagangan sutra dan rempah-rempah. Kemudian kota tersebut jatuh ke Kaisaran Romawi pada 106 Masehi. Ciri atau patung era Helenistik diukir menggunakan bahan alami sebagai panduan. Saat ini, monumen tersebut rentan dengan banjir yang ada di Wadi Musa dan erosi disertai angin serta hujan. Selamat pagi mas. Gimana Kabarnya? Baik. Kamu ini bisa nyampe basah kayak gini, gimana ceritanya mas? Selanjutnya, Colosseum di Italia. Colosseum di Italia dibangun pada tahun 80 Masehi oleh Flavian selama abad pertama Kekaisaran Romawi. Pada tahun 2016 lebih dari 6 juta pengunjung datang ke monumen tersebut. Colosseum merupakan amphitheater dengan arkade dan setengah kolom. Contoh inovasi arsitektur Kekaisaran Romawi. Pada zamannya, Colosseum digunakan untuk pertunjukan gladiator dan berburu. Selain itu, selama 4 abad digunakan untuk mengeksekusi tahanan atau orang yang divonis bersalah. Kerusakan akibat gempa bumi dan penambangan bahan-bahan Colosseum mengakibatkan bangunan tersebut hanya tersisa sepertiga dari bangunan aslinya. Perbaikan terus ditingkatkan sejak awal abad ke-19. Di 2016, restorasi bangunan selesai. Patung Cristo de Redentor di Brazil. Patung Cristo de Redentor di Brazil. Tempat ini baru dibangun pada 1926 dan selesai pada 1931. Dibangun oleh Keuskupan Agung Katolik Roma di Rio de Janeiro. Patung Cristo de Redentor di Brazil ini dibangun dengan tinggi 125 kaki atau sekitar 38 meter. Patung ini dibangun oleh gereja Katolik karena 90% orang Brazil beragama Katolik. Patung tersebut terbuat dari beton bertulang dengan berat 1145 ton atau setara 200 ekor gajah.
Patung tersebut dianggap sebagai patung Art Deco terbesar di dunia, berlokasi di atas gunung setinggi 710 meter, sehingga rentan terhadap cuaca dan kerusakan karena petir. Khadijah istri setia Tantangan untuk memperbaikinya adalah mencocokkan warna 6 juta ubin batu yang terpasang pada patung. Selanjutnya, Chichen Itza di Meksiko. Chichen Itza di Meksiko dibangun pada tahun 600 Masehi pada peradaban suku Maya. Chichen Itza merupakan kota Maya kuno yang menjadi bagian dari peradaban suku tersebut. Kemudian suku Maya bergabung dengan aliansi politik dengan kota-kota Maya Pandan Uxmal. Saat orang Spanyol tiba di abad ke-16, kota Maya tersebut sudah ditinggalkan. Kemudian mulai digali arkeolog pada awal abad ke-19. Machu Picchu di Peru dibangun pada pertengahan abad ke-15 oleh suku Inca. Lebih dari 1 juta pengunjung datang ke lokasi tersebut. Machu Picchu merupakan pemukiman Inca Kolombia yang masih bertahan, terletak di lereng timur pegunungan Andes. Dibangun sebagai lokasi retret kerajaan untuk Kaisar Inca Pachacuti Inca Yupanqui yang kala itu tidak sebagai tempat umum. Digunakan dari pertengahan abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16, kemudian ditinggalkan dengan alasan yang tidak jelas. Situs tersebut ditemukan pada tahun 1911. Arsitekturnya diintegrasikan dengan bahan-bahan alami. Dinding-dinding dan terasnya dibentuk dari batu-batuan yang dipotong. Untuk mencapai ke lokasi tersebut harus mendaki melalui jalur Inca Andes dengan kereta api. Untuk melestarikan strukturnya, pemerintah Peru mulai membatasi sejumlah waktu yang digunakan pengunjung di lokasi tersebut. Ini salah satu alasan mengapa Borobudur tidak masuk lagi. Dilansir dari kompas.com, pada tahun 2000 sebuah yayasan di Swiss meluncurkan kampanye untuk menentukan 7 keajaiban dunia. Didukung lebih dari 100 juta orang seluruh dunia. Polling tersebut dilakukan secara online dan hasilnya diumumkan pada 2007. Hal ini pun memicu perdebatan. Diambil dari antara tanggal 16 bulan 7 2007, Candi Borobudur memang sempat masuk dalam terdaftar 7 keajaiban dunia karena banyak warga Indonesia yang menyodorkan hal tersebut. Namun, saat ini justru masuk dalam daftar The Forgotten Wonders atau keajaiban yang terlupakan. Seperti yang diketahui, situs-situs yang masuk dalam daftar terlupakan itu karena kurang dikenal oleh para sejarawan dan arsitek dunia. Meskipun begitu, candi yang berada di Magelang, Jawa Tengah tersebut masih diakui sebagai warisan budaya dunia bagi UNESCO. Borobudur masih tetap dianggap ajaib meski pada polling besutan Bernard Weber, pemilik lembaga swasta di Swiss, tidak masuk sebagai keajaiban dunia. Dikutip dari website resmi UNESCO, pihaknya secara tegas menanggapi tidak memiliki keterkaitan apapun dalam proses dan hasil pemilihan tersebut. Kampanye yang dilakukan oleh Bernard Weber merupakan inisiatif pribadi untuk mendorong warga di seluruh dunia memilih, dan UNESCO memilih untuk tidak ikut campur dalam hal apapun. Tujuan dan mandat dari UNESCO adalah membantu negara-negara dalam mengidentifikasi, melindungi, dan melestarikan warisan dunia. Itulah beberapa dari keajaiban dunia yang harus kita ketahui. Sekian dari Willy Media, dan nantikan video berikutnya. Salam Willy Media.